Ada masa dalam hidup ketika semuanya terasa terlalu berat. Energi habis, semangat hilang, dan kamu merasa seperti berjalan tanpa arah. Burnout bukan sekadar lelah, ini adalah titik ketika tubuh, pikiran, dan hati berteriak minta dipulihkan. Dan malam ini, aku menemani kamu untuk membangun kembali hidupmu, perlahan, lembut, penuh kasih. Burnout tidak membuatmu lemah. Burnout hanya menunjukkan betapa keras kamu berjuang selama ini. Betapa banyak kamu memikul sendiri tanpa pernah berhenti untuk bernapas. Video ini adalah ruang aman untukmu. Untuk berhenti sejenak, memeluk dirimu sendiri, dan mulai membangun ulang hidupmu dari dasar dengan lebih perlahan dan lebih sadar. Sebelum kita mulai perjalanan ini, jangan lupa subscribe agar kamu nggak ketinggalan konten healing, self-growth, dan sound healing lainnya. Dukungan kecil dari kamu sangat berarti untuk perkembangan channel ini dan membantuku terus membuat ruang aman untuk kita tumbuh bersama. Sekarang, tarik napas perlahan. Rasakan tubuhmu mulai melembut, karena perjalanan rekonstruksi hidupmu dimulai dari sini, dari sebuah niat yang sederhana. Aku ingin kembali menjadi diriku yang utuh. Burnout bukan datang tiba-tiba. Ia muncul perlahan, lewat kelelahan yang kamu abaikan, lewat ekspektasi yang kamu tekan terlalu keras di dalam dada. Kamu mulai merasa kehilangan warna, kehilangan arah, kehilangan diri, dan tiba pada satu titik, kamu hanya merasa kosong. Saat kamu menyadari bahwa hidupmu tak lagi terasa hidup, disitulah proses pembangunan kembali sebenarnya dimulai. Kesadaran ini adalah pintu pertama, pintu yang berat, tapi penting. Tidak apa-apa kalau kamu merasa lelah. Tidak apa-apa kalau kamu tidak kuat setiap hari. Pengakuan paling berani adalah, aku tidak baik-baik saja dan aku butuh berhenti sejenak. Dari sinilah kamu mulai membangun ulang hidupmu. Not with pressure, but with tenderness. Dengan kejujuran bahwa kamu manusia yang juga butuh dirangkul oleh dirimu sendiri. Berhenti bukan berarti menyerah. Berhenti adalah tanda bahwa kamu menghargai tubuhmu, jiwamu, waktumu. Kamu mulai memberi ruang untuk bernapas, ruang yang selama ini kamu lupakan. Kamu mulai menyadari bahwa diam juga adalah doa, istirahat juga adalah langkah, dan hening adalah tempat penyembuhan paling lembut. Di ruang berhenti inilah, kamu mulai mendengar suara tubuhmu, suara jiwamu, suara yang dulu tenggelam dalam kesibukan. Burnout mulai perlahan melepaskan cengkeramannya saat kamu belajar memberi diri izin untuk slow down. Untuk membangun ulang hidupmu, kamu harus jujur. Apa saja yang membuatmu berat? Apa yang diam-diam membuatmu rapuh? Kamu mulai belajar menjaga jarak dari energi yang mengurasmu. Bukan karena kamu jahat, tapi karena kamu akhirnya peduli dengan dirimu sendiri. Menjaga jarak mungkin terasa egois, tapi sebetulnya itulah bentuk cinta paling dewasa. Kamu berhenti memilih hal-hal yang menghancurkanmu. Perlahan, energimu pulih, nafasmu kembali panjang, dan kamu mulai merasakan hidup dengan cara yang lebih ringan. Burnout bukan hanya di pikiran, ia tinggal di tubuhmu. Di bahumu yang tegang, di perutmu yang mengeras, di napasmu yang tersengal. Saat kamu mulai merawat tubuhmu, kamu juga sedang merawat jiwamu. Tidur yang lebih cukup, makan dengan lembut, istirahat tanpa rasa bersalah. Jiwamu mulai pulih ketika kamu berhenti mengabaikan dirimu sendiri. Kamu belajar hadir, bukan hanya bertahan. Dan dari tempat yang tenang ini, kamu mulai melihat hidup dengan cara yang baru, lebih lembut, lebih manusiawi. Setelah masa hening dan penyembuhan, kamu mulai menata ritme baru, ritme yang lebih selaras dengan energi dan kapasitasmu. Kamu belajar menetapkan batas, bukan untuk membatasi hidupmu, tapi untuk menjaga kesehatanmu. Setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini adalah fondasi untuk hidup yang lebih stabil esok hari.
Dan kamu mulai sadar, burnout bukan akhir. Ia adalah tanda bahwa kamu siap memulai hidup yang lebih otentik. Kadang, burnout membuat tubuhmu seakan lupa bagaimana rasanya bernapas dengan tenang. Kamu mungkin merasa lelah bahkan ketika baru bangun tidur. Chapter ini mengajakmu untuk kembali hadir ke tubuhmu perlahan. Kamu belajar untuk mendengarkan sinyal-sinyal kecil. Rasa tegang di bahu, napas yang pendek, atau energi yang menurun tiba-tiba. Semua itu adalah bisikan lembut tubuhmu yang selama ini kamu abaikan karena terlalu sibuk bertahan. Kamu mulai membuat rutinitas kecil yang mengisi ulang energi, stretching ringan, berjalan sebentar, minum air hangat, atau sekadar duduk dalam diam. Perlahan kamu menyadari kalau tubuhmu bukan musuh. Tubuhmu adalah rumah tempat semua healing dimulai. Ketika kamu lebih hadir pada tubuhmu, kamu mulai merasakan bahwa energimu tidak hilang, hanya tersembunyi di balik kelelahan yang menumpuk. Dan sekarang, satu demi satu, kamu mulai menemukannya kembali. Perlahan, kamu mulai bergerak lagi. Bukan karena terpaksa, tapi karena tubuhmu akhirnya merasa cukup aman untuk hidup kembali. Burnout jarang muncul tiba-tiba. Ada pola-pola lama yang diam-diam mengarah ke sana. Selalu ingin sempurna, sulit bilang tidak, atau terus memaksakan diri walau sudah lelah. Di chapter ini, kamu mulai melihat pola itu dengan jujur, tanpa menyalahkan diri sendiri. Semakin kamu mengenali pola-pola tersebut, semakin kamu memahami bahwa burnout bukan kelemahan, tapi panggilan bahwa ada cara hidup baru yang menunggumu. Kamu mulai bisa membedakan mana batasmu, mana beban yang bukan milikmu, dan mana harapan yang seharusnya tidak kamu pikul seorang diri. Dan saat kamu memahami polanya, kamu akhirnya bisa memutus siklus yang selama ini membuatmu kelelahan. Salah satu luka terbesar setelah burnout adalah kamu mulai meragukan diri sendiri. Kamu merasa tidak cukup, tidak sanggup, atau tidak sekuat dulu. Tapi sesungguhnya, kamu bukan melemah. Kamu hanya kelelahan. Perlahan, kamu membangun kepercayaan itu kembali. Lewat langkah kecil, keputusan kecil, keberanian kecil, yang semuanya mengingatkanmu bahwa kamu tetap bisa diandalkan. Kamu mulai mencintai prosesmu, bukan performamu. Kamu menghargai perjalananmu, bukan hasilnya. Dan kepercayaan diri itu tumbuh bukan dari pencapaian, tapi dari pemulihan. Kini kamu mulai merasa bahwa dirimu layak dipercaya lagi. Setelah burnout, kamu menyadari bahwa ritme hidupmu selama ini tidak sehat. Terlalu cepat, terlalu menekan, terlalu jauh dari kebutuhan batinmu. Chapter ini adalah tentang menciptakan ritme baru, ritme yang membebaskanmu. Kamu mulai memilih pekerjaan, kebiasaan, dan lingkungan yang selaras dengan energimu, bukan yang merampasnya. Setiap harimu menjadi lebih ringan, bukan karena tantangannya berkurang, tapi karena kamu akhirnya hidup sesuai ritmemu sendiri. Inilah momen ketika kamu sadar, hidup tidak harus terburu-buru. Hidup bisa dinikmati pelan-pelan dan tetap berarti. Ketika kamu berhasil melewati fase tersulit burnout, kamu menyadari sesuatu. Kamu tidak kembali menjadi dirimu yang dulu. Kamu sedang menjadi versi baru, lebih bijak, lebih lembut, lebih sadar. Versi baru ini lahir bukan dari kemenangan, tapi dari keberanianmu bertahan. Kamu mulai melihat bahwa perjalananmu penuh arti, tidak ada yang sia-sia. Semua rasa sakitnya membentuk ketangguhan baru di dalam dirimu. Dan kamu pun siap melangkah ke bab berikutnya sebagai dirimu yang telah terlahir kembali. Kadang burnout membuatmu lupa siapa dirimu. Kamu merasa kemampuanmu menurun, kualitasmu tidak lagi sama, dan rasanya seperti seluruh dirimu menjadi kabur. Tapi kenyataannya, dirimu tidak pernah hilang, hanya tertutup oleh lelah yang terlalu lama kamu pendam.
Pelan-pelan, kamu mulai mengingat bahwa kamu pernah kuat, kamu pernah berani, kamu pernah mampu menghadapi begitu banyak hal. Dan ingatan-ingatan kecil itu mulai membangun pondasi baru untuk percaya diri yang lebih dewasa dan lebih tenang. Kepercayaan diri yang muncul setelah burnout bukan lagi tentang ingin membuktikan sesuatu. Ini tentang mengenali diri sendiri dengan jujur, tanpa topeng, tanpa dorongan untuk mengesankan siapapun. Hanya ingin kembali menjadi dirimu yang utuh. Dan saat kamu menyadari bahwa kamu masih mampu bertahan, bahwa kamu masih mampu tumbuh, disitulah rasa percaya itu kembali lebih kuat dari sebelumnya. Burnout sering terjadi karena kamu memaksakan terlalu banyak hal dalam hidupmu. Dan kini, kamu belajar kembali menyusun ulang apa yang benar-benar penting, mana yang harus dilepas, dan mana yang perlu dijaga. Perlahan kamu mengerti bahwa tidak semua hal harus dilakukan sekarang. Tidak semua orang harus dipenuhi. Tidak semua tuntutan harus diterima. Hidupmu mulai terasa lebih ringan. Kamu belajar memilih. Memilih energi yang kamu terima, memilih aktivitas yang kamu lakukan, memilih orang yang kamu izinkan berada di dekatmu. Dan itu adalah bentuk healing paling nyata. Hidupmu kembali dibangun. Bukan berdasarkan tuntutan, tapi berdasarkan apa yang membuat jiwamu tumbuh. Pada perjalanan pulih dari burnout, kamu belajar bahwa istirahat bukan kelemahan. Istirahat adalah perawatan, istirahat adalah kebutuhan, dan kamu mulai mengizinkan dirimu berhenti sejenak tanpa merasa gagal. Kamu mulai memahami bahwa tubuhmu memberi tanda bukan untuk menghambatmu, tapi untuk melindungimu. Rasa lelah yang muncul itu bukan musuh, tapi pesan lembut bahwa kamu butuh jeda. Semakin kamu menghargai waktumu untuk beristirahat, semakin cepat energimu kembali. Dan kamu mulai merasakan ketenangan yang selama ini hilang. Istirahat tidak lagi terasa seperti berhenti, tapi seperti kembali hidup. Burnout mengajarkanmu banyak hal. Salah satunya adalah cara memandang hidup dengan perspektif baru. Kamu mulai melihat perubahan sebagai teman, bukan ancaman. Bukan lagi soal mengejar kesempurnaan, tapi tentang bertumbuh, tentang menikmati proses, tentang mencintai diri sendiri saat sedang belajar. Pelan-pelan, mindset-mindset lama yang penuh tekanan mulai memudar. Kamu menggantinya dengan pikiran yang lebih lembut, lebih manusiawi, dan lebih penuh cinta. Dan kamu menyadari, cara berpikirmu menentukan hidupmu, dan kini kamu memilih untuk hidup lebih damai. Dulunya, kamu takut memulai ulang, takut gagal lagi, takut kelelahan lagi. Tapi sekarang kamu tahu, memulai ulang bukan tanda kelemahan, itu tanda keberanian. Kamu mulai menerima bahwa kehidupanmu berubah, dan itu tidak apa-apa. Kamu tidak harus kembali ke versi lama dirimu. Kamu bisa menciptakan versi baru yang lebih sehat. Memulai dari awal berarti memberi dirimu kesempatan yang lebih baik, ruang baru, energi baru, kisah yang baru. Kamu pantas bangkit, kamu pantas tumbuh, dan kamu pantas membangun hidup yang membuatmu damai. Pada fase ini, kamu mulai belajar berjalan lagi, pelan tapi pasti. Kamu tidak lagi memaksa diri untuk mengikuti ritme lama yang membuatmu hancur. Kamu membangun ritme baru, lebih pelan, lebih mindful, lebih selaras dengan hatimu sendiri. Kamu mulai menyadari bahwa hidup tidak harus selalu cepat. Kamu boleh berhenti, boleh diam, boleh bernapas. Dan dari kelambatan itu, kamu akhirnya mulai mendengar suara dirimu yang sebenarnya. Ritme baru ini bukan tentang produktivitas, tetapi tentang keberadaanmu, tentang bagaimana kamu merasa, bukan tentang apa yang kamu hasilkan. Dan disinilah kamu mulai kembali pulih. Hidup perlahan mulai terasa ringan, bukan karena bebanmu hilang, tapi karena kamu tak lagi memaksakan diri untuk memikul semuanya sendirian.
Kamu mulai melihat hidupmu seperti sebuah rumah yang pernah retak, dan sekarang kamu sedang membangun fondasinya kembali dengan lebih kuat, lebih jujur, dan lebih kamu. Kamu memilih nilai-nilai baru. Kamu memilih mana yang penting, mana yang cukup, dan mana yang sebenarnya tidak pernah perlu kamu perjuangkan. Fondasi ini bukan hanya mental, tapi emosional. Kamu belajar lagi apa arti aman, tenang, dipenuhi, dan hadir. Dan ketika fondasimu mulai kokoh, kamu merasa tidak lagi rapuh, kamu mulai menguat dari dalam. Dulu kamu terbiasa menahan semuanya seorang diri. Namun sekarang kamu mulai belajar bahwa menerima bantuan bukan tanda kelemahan, tapi bentuk kebijaksanaan. Kamu mulai membuka ruang untuk orang-orang yang tulus, yang kehadirannya membuatmu terasa lebih ringan, bukan lebih lelah. Dan pelan-pelan kamu sadar, dukungan adalah salah satu energi penyembuhan paling kuat. Burnout mengajarimu bahwa hidup tidak harus dilawan sendirian. Kamu boleh bersandar, kamu boleh disupport. Burnout pernah mematikan mimpimu, namun kini, perlahan, kamu mulai menyalakan lagi percikan kecil itu. Kamu mulai berani bertanya, apa yang sebenarnya aku inginkan? Bukan apa yang dunia harapkan dariku. Dari percikan kecil itu, kamu mulai merajut mimpi, tanpa terburu-buru, tanpa tekanan, hanya ketulusan. Dan betapa indahnya ketika kamu menyadari, mimpimu masih hidup, hanya menunggu kamu pulang. Kamu tidak lagi hidup untuk bertahan, kamu hidup untuk benar-benar hadir, untuk merasakan, mencintai, dan bertumbuh. Burnout mengubahmu, tidak menjadi lebih lemah, tapi lebih sadar, lebih bijak, lebih selaras dengan jiwamu sendiri. Dan sekarang, kamu melangkah ke hidup baru, bukan yang sempurna, tapi yang kamu pilih dengan penuh kesadaran. Inilah dirimu, yang kuat, yang kembali bangkit, dan yang siap menjalani hidup dengan versi terbaikmu. Kadang hidup memaksamu hancur agar kamu bisa membangun ulang dirimu dengan cara yang jauh lebih indah. Dan jika hari ini kamu sedang berada dalam proses itu, kamu nggak sendirian. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga setiap kata di video ini bisa menjadi teman perjalananmu untuk bangkit kembali, perlahan tapi pasti. Jika kamu merasa video ini membantu, jangan lupa subscribe, like, dan tulis komentarmu. Support kecil darimu sangat berarti untuk channel ini, supaya aku bisa terus membuat konten healing dan perjalanan batin seperti ini.